Oke, kali ini kita punya soal tentang benda yang berada pada bidang miring. Dua buah balok ya, M1 dan M2. Mari kita lihat soalnya. Suatu sistem disusun seperti pada gambar di bawah dengan M2 8 kg. Oke, M2 itu pada bidang miring ya. M2-nya 8 kg. Diketahui koefisien gesek statis dan kinetik antara benda M1 atau M2 terhadap MB. Jadi MB ini merupakan bangun berbentuk seperti trapesium gitu ya, dengan sudut kemiringan theta, memiliki koefisien gesek statisnya, ini koefisien gesek kinetis. Statis itu selalu lebih besar pada kinetis ya. Kemudian tan tetanya 37 derajat. Nah, tan theta 3/7, tan theta sama dengan 3/4, 3/7 pula. Maka tetanya sama dengan antitan dari nilai 3/4. Maka nilai theta itu sama dengan 37 derajat. Nah, jadi tetanya ini 37 derajat ya. Kemudian diketahui juga pada soal ini asumsi MB-nya tidak bergerak. Jadi MB-nya diam. Tentukan M1 agar keadaan tetap diam. Artinya di sini berlaku keseimbangan. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian gambarkan dulu vektor-vektor gaya. Yang pertama, pada M1 itu pasti ada W1. Berarti kan M1 kali G. Saya anggap percepatan gravitasi buminya ini 10 meter per second kuadrat, biar saya mudah ngitungnya. Berarti W1-nya sama dengan M1 kali 10. W1 sama dengan 10 kali M1, sama aja ya. Kemudian di sini pasti ada G normal, N. Normal 1. Karena dia pada bidang datar, maka N1-nya itu sama dengan W1. Jadi dia tidak ada gaya-gaya lain selain M1 dan W ya. Maka nanti ini sama dengan 10 M1. Selanjutnya, dia akan mengalami gaya gesek karena bidang lantainya ini kasar. Kemana arahnya? Arahnya adalah berlawanan arah gerak. Kalau secara logika, ini kan bidang miring, maka benda M2 nanti cenderung untuk bergerak ke bawah ini ya. Kemudian benda M1 akibat tarikan benda M2, maka gerakannya seperti ini. Maka secara konsep F geseknya itu pasti berlawanan arah gerak. Ini F gesek 1. Nah, selanjutnya pada M2. M2 ini pasti ada W2 juga. Karena dia bidang miring, berarti nanti dijabarkan ada yang ke sini. Ini W2 dikalikan dengan sin theta. Sementara yang ke sini W2 dikalikan dengan cos theta. Nah, cos theta dan sin theta. Ingat tetanya 37 derajat. Berarti kalau sin 37 itu sama dengan 0,6. Kemudian cos 37 sama dengan 0,8 ya. Ini tetapan juga ya nilai-nilai ini. Selanjutnya kalian masukkan ke hitungan nih. Oh ya, lupa. Ini pasti ada gaya normal karena dia bersentuhan dengan lantai, ini normal 2. Nah, bagaimana dengan W2? W2 itu kan sama dengan M2 kalikan G. M2 nya kan 8 nih, 8 kilo dikalikan 10. Berarti sama dengan 80 Newton. Nah, ini W2 nya kan 80 dikali dengan sin 0,6. 80 bukan, sin 37. 80 kali dengan 0,6 berarti sama dengan 48 Newton ya. Kemudian yang ini 80 dikalikan dengan 0,8. Berarti sama dengan 64 ya. N2 itu nanti sama dengan W2 cos theta. Cos theta dia seimbang ya. Yang ke miring ke atas ini sama miring ke bawah sini. Berarti sama dengan 64 Newton. Nah, kemudian F geseknya, kan dia cenderung bergerak ke bawah, maka F geseknya itu nanti ke atas. F geseknya. Bagaimana dengan tegangan tali? Tegangan tali seperti ini simbolnya. Banyak sekali vektor-vektor gaya di sini, jadi kalian harus benar-benar pahami betul nih vektor gayanya nih. Nih T. Ini juga T. Yang ini A tadi ya, arahnya. Nah gini. Tadi kan dia nanya berapakah massa benda M1 agar keadaan diam. Oke. Saat diam nih ya. Saat diam, F geseknya itu adalah mu S dikalikan dengan N. Jadi F gesek 1 itu nanti adalah mu S dikalikan N1. Mu S-nya kan berapa itu? Mu S-nya 0,2 ya. 0,2 dikalikan dengan N1.
0,2 dikalikan dengan N1. N1-nya berapa? 10 M1. 10 M1 berarti sama dengan 2 M1 ya. Kemudian F gesek 2. Berarti kan ini sama dengan mu S dikalikan N2. Berarti 0,2 dikalikan N2-nya berapa? N2-nya 64. Berarti sama dengan 12,8 Newton. Oke. Selanjutnya, nah, vektor-vektor gaya yang mempengaruhi gerak. Sigma F sama dengan M kalikan A. Oke. Sekarang gini. Karena diam, maka A-nya sama dengan 0. Oke. Berarti nanti sigma F-nya yang searah dengan A itu plus. Siapa yang searah dengan A? Coba kita lihat. Yang searah dengan A itu ada si, mana jauh aja deh. Nih, ada W2 sin theta. Berarti ini plus. Kemudian tidak ada, cukup ini. Kemudian F geseknya, sorry ini lupa saya kasih nama, ini F gesek 1 dan F gesek 2. F geseknya itu pasti min ya. F geseknya min karena dia berarah dengan arah gerak, itu pasti. Maka nanti ini sama dengan W berapa tadi? W2 sin theta plus W2 sin theta dikurang dengan F gesek 1 dikurang lagi dengan F gesek 2 sama dengan 0. W2 sin theta-nya berapa tadi sudah kita hitung. W2 sin theta itu sama dengan 48. Ya kan? Aduh. 48. Kemudian apa lagi nih? Dikurangi dengan F gesek 1. F gesek 1 itu berarti tadi berapa nih? F gesek 1-nya 2 M1 dikurangi dengan F gesek 2. F geseknya ini 2, ini 12,8 sama dengan 0. Oke. Oke ya. W2 cos theta 64 dikalikan dengan 0,2 betulkah? 12,8 ya betul, 12,8. Berarti 48 dikurangi 12,8, 35,2 dikurangi 2 M1 sama dengan 0. Maka 35,2 sama dengan 2 M1. Maka nilai dari M1 sama dengan 35,2 bagi 2 17,6. Kilogram ya, sorry. Kilogram. Oke, ini dia jawaban yang A. Dia masanya 17,6 kilogram. Sekarang yang nomor B. Tentukan percepatan. Oke, percepatan M1 dan M2 terhadap M2 ya. B. Percepatan. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, berarti nanti ini yang searah dengan tadi plus W2 sin theta, W2 sin theta dikurangi F gesek 1 dikurangi dengan F gesek 2 sama dengan M1 ditambah dengan M2 kalikan A. Oh, ini karena dia bergerak, gunakan mu K. Jadi F geseknya itu berubah rumusnya nanti. Mu S ya. Mu K. Maka nanti F gesek 1 itu sama dengan normal 1 dikalikan dengan mu K. Normal satunya tadi berapa? 10 M1. Oh ya, 10 M1 kan berarti udah diganti ya. Ya. Berarti kan 10 M1 dikalikan dengan mu K-nya tadi berapa? Mu K-nya 0,1 kalau tidak salah. Iya, mu K-nya 0,1 ya. Mu K-nya 0,1. Tadi kan M1-nya udah dapat nih. M1-nya berapa tadi? 17,6. Di berapa nih? Kalau dilihat ini sebenarnya tidak bergerak ya. Kok bisa ya 8 kilo ya? Tunggu dulu, saya salah hitung kayaknya nih. Oh iya, tunggu. Ini kan kita kalikan 10 0,1 ya. Berarti F gesek 1-nya sama dengan 17,6 Newton.
Kemudian F gesek 2 berarti N2 dikalikan mu K. N2 nya berapa? N2 nya ini tetap tidak berubah. N2 nya itu adalah 64 ya. 64 dikalikan dengan 0,1 tentunya berarti 6,4 Newton. Nah, baru kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti kan W2 sin theta dikurangi dengan F gesek 1. F gesek 1 dikurangi dengan F gesek 2 sama dengan M1 tambah M2 kalikan A ya. Kita lihat berapa nilai dari W sin tadi. W sin theta nya itu 48 ya. W sin theta nya nih 48 nih. Oke. Saya lihatkan lagi halaman sebelumnya. 48 dikurangi dengan F gesek 1 nya 17,6 dikurangi lagi dengan F gesek 2. F gesek 2 nya tadi 6,4 sama dengan M1 ditambah M2. M1 nya tadi berapa sih, saya lupa. 17,6 ditambah 8 ya, karena 8 kilo. Kalau saya tidak salah tadi 8 kilo ini. Ya, 8 kilo betul. Berarti kita masukkan angka-angkanya 48 dikurangi dengan 17,6 dikurang lagi dengan 6,4 itu hasilnya sama dengan 24. Sama dengan 17,6 ditambah 8 itu 25,6. Jadi A nya sama dengan 24 dibagi 25,6. Berapa ini? 24 dibagi tuh, berarti A nya 0,9375 meter per sekon kuadrat. Inilah dia jawaban untuk yang B. Percepatannya 0,9375. Yang C, tentukan gaya tegangan tali. Oke, tegangan talinya itu bisa tinjau salah satu benda. Saya tinjau benda M1 ya. Yang nomor C. Tinjau M1. M1 nya kan berada di atas ini. Ini ada T-nya, kemudian ada F gesek 1. Berarti kan nanti ini sigma F sama dengan M kalikan A. Berarti nanti ini plus T karena kan arahnya ke sini, arah geraknya. Dikurangi dengan F gesek 1 sama dengan M1 ya. Berarti nanti ini T dikurangi dengan F gesek 1-nya tadi berapa nih? Sudah saya hitung. 17,6 ya. 17,6 sama dengan M1-nya tadi 17,6 juga. Kalikan A. A-nya tadi 0,9375. 9375. Oke, berarti T sama dengan ini kan 17,6. Nanti dikalikan dulu itu. Dikalikan dengan 17,6. 16,5. Berarti T-nya sama dengan 16,5 ditambah 17,6. T-nya sama dengan 34,1 Newton. Nah, ini dia. Kalau kalian tidak suka tinjau benda 1, kalian boleh tinjau benda 2. Jadi misal ini kalian tinjau benda 2. Tinjau M2. M2 akan pada bidang miring ini. Ya kan? Ini kan yang dipakai dengan W sin theta. F gesek 2-nya. Kemudian di sini ada T-nya ya. Tegangan talinya juga termasuk. Maka nanti karena arah geraknya ke sini, yang plus itu adalah yang ini aja. Ini min, T-nya min, F geseknya juga min. Sigma F sama dengan M kalikan A. F-nya berarti plus W sin theta dikurangi dengan T dikurangi dengan gesek 2 sama dengan M2 kalikan A ya. W sin theta itu berapa ya? Aduh, sakit nih. 48 dikurangi dengan T dikurangi dengan F gesek 2. F gesek 2 nya 6,4 ya. Ketika dia sudah bergerak ya. Nih 6,4. 6,4 sama dengan M2 nya tadi 8 kilo kalikan A ya. Berarti 48 kurangi 6,4. 41,6 kurangi T sama dengan A nya kan udah dapat tadi ya. A nya berapa sih? A
A nya 0,9375, 0,9375, berarti 8 dikali 0,9375 berapa nih? 7,5. Pindah ruas nih, berarti 41,6 kurangi 7,5 sama dengan T tambah 41,6. Nah, jawabannya T nya 49,1. Kok bisa beda ya? Kok bisa beda? Oh ya, ini salah ini. Aduh. Harap teliti juga ya ketika saya ngerjain soal, kadang saya ada yang salah perhitungan. Ini jawabannya nih 34,1 Newton. Jadi T-nya sama aja nih, kan dikurang ya. 41,6 dikurangi dengan 7,5. Jadi jawabannya 34,1 ini sama aja. Terserah mau pakai tinjau benda M1 boleh, atau kalau mau tinjau M2 seperti ini tadi. Nih M2 juga boleh. Oke. Yang mana yang enaknya aja. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke. Semoga paham dan mengerti ya, paling tidak tahu proses berpikirnya. Dadah.